Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Hari yang luar biasa yang Kau berikan Tuhan pada setiap kami Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan untuk mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan dan menyembah-Mu Tuhan. Biar penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiap-Nya Tuhan di sepanjang hidup kami. Besar setiap-Mu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan, dan kemuliaan
Saudara kami mau memuji dan memuliakan namamu biar pujian-pujian kami menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Ada sukacita? Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, bawa hatimu bersukacita dan bersorak-sorai di nama Tuhan. Saudara percaya kalau kita punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Amin. Yang percaya mari sama-sama nyanyikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya kasih setia.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Mari kita sama-sama katakan, Siapakah Ku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, ku balas puji dan sembah. dari sebelah kami, bersyukur Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. kami bersyukur atas berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah Ku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah Ku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kami sadarkan nama Tuhan pada diri kami. Siapakah Ku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, hidup kita terhubung dengan Bapa di surga. Ketika Yesus menebus kita dari dosa, kita dijadikan mulia oleh Tuhan, kita terhubung dengan surga. Betapa luar biasanya itu, koneksi yang luar biasa. Amin.
percaya saudara terhubung dengan Tuhan dan itu terus dipelihara. Kita terhubung dengan kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lagi mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lagi mengenal pribadi-Mu. Kepada Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Selalu melekat kepadamu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berawal atas kekuatan Allah yang akan mengubahkan segala sesuatunya. Karena firman Tuhan itu berkuasa dan dia akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Nyatakan isi hatimu pada pagi hari ini untuk seluruh jemaat GBS Kalvari, untuk simpatisan yang mengikuti ibadah online juga pada hari ini. Biar berkat Tuhan akan terjadi, kebaikan Tuhan akan terjadi melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum saudara dulu, tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan. Sebelum saudara dulu, sama-sama ucapkan bersama-sama dengan saya masih sehat. Saya masih kuat. Saya masih berhasil dan beruntung. Saya masih damai sejahtera. Saya pasti masuk surga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Silakan dulu. Tuhan, setiap yang kita deklarasikan tadi, ya saya percaya
Tuhan Yesus yang baik akan melakukan untuk kita semua. Amin. Sekali lagi kok kayaknya kurang yakin ya. Siapa yang percaya mati masuk surga, angkat tangannya. Amin. Tuhan kasih tepuk tangan. Karena itu Tuhan sudah berikan jaminan itu untuk kita semua ya. Amin. Tema hari ini adalah abundance every single day. Artinya berkelimpahan setiap hari. Berlimpah setiap hari, punya kelimpahan setiap hari. Ya. Siapa yang mau kelimpahannya nanti aja deh, jangan sekarang. Nggak ada yang mau pasti. Siapa yang mau punya kelimpahan setiap hari, yang katakan ya, itu bukan kata saya, bukan saya ngomong, tetapi firman Tuhan yang bicara buat kita semua. Mari kita baca sama-sama di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Sama-sama baca di depan saudara ya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Iblis ya datang hanya untuk mencuri. Itu sifatnya musuh kita. Iblis mencuri, dia membunuh, dan akhirnya membinasakan. Dia akan mencuri waktu saudara, mencuri damai sejahtera saudara, mencuri waktu saudara bersama dengan Tuhan. Dan dia akan membunuh saudara. Dan akhirnya apa? Membinasakan. Itu yang iblis mau. Tapi Yesus katakan, aku datang untuk memberikan kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Dan saya percaya ketika kita melihat dan membongkar rahasia firman Tuhan ini, kita semua akan hidup dalam kelimpahan setiap hari. Amin. Yesus datang agar kita mempunyai hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan itu harus kita rasakan setiap harinya, bukan nanti, tetapi sekarang. Sama-sama katakan kelimpahan setiap hari. Kelimpahan setiap hari. Ya. Kalau saudara pelajari kata kelimpahan, itu bicara soal kuantitas, jumlah, dan kualitas. Ya, bukan hanya bicara soal jumlah yang banyak, tetapi kualitas. Sama-sama ucapkan kualitas. Kualitas. Ketika kita di-upgrade, kita semua milik Kristus, kita di-upgrade, kita ditingkatkan, seru ya. Itu bukan ditingkatkannya bukan kualitas kita saudara. Ya. Misalkan kualitas kita saudara, rumah saudara, ya, kendaraan, deposito, ya. Terus kemudian bisnis saudara, ya. Tetapi yang ditingkatkan, di-upgrade itu adalah kualitas hidup saudara. Bukan sekitar saudara, tapi kualitas hidup saudara. Ya, kualitas pikiran saudara, kualitas ngomong saudara, perkataan saudara, kualitas perbuatan saudara, kualitas di dalam keluarga saudara, kualitas keterampilan saudara, skill saudara. Itu yang ditingkatkan oleh Tuhan. Sehingga ketika saudara di-upgrade oleh Tuhan, ditingkatkan, maka saudara punya kuantitas, saudara punya kelimpahan di dalam. Ya, mungkin iblis bisa kasih ini. Wah, enggak juga, katanya iblis bisa kasih kekayaan loh. Itu yang pergi ke gunung apa, ke gunung ini, ke laut ini, ke laut itu. Ya, pergi ke orang pintar bisa dapat kelimpahan, tetapi semuanya hoax. Iblis kan bapaknya pembohong. Dia kasih iming-iming supaya apa? Saudara ditipu, dicuri. Wah, ternyata ikut ke sana juga katanya bisa punya kekayaan ya. Dicuri, akhirnya apa? Saudara dibinasakan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kualitas hidup kita, ya. Dan kualitas itu di-upgrade. Kualitas kita ditingkatkan, ya. Jadi yang di-upgrade oleh Tuhan bukan fasilitas hidup, tetapi kualitas hidup, ya. Yang ditingkatkan oleh Tuhan bukan fasilitas hidup, ya. Fasilitas misalnya seperti rumah, pakaian, minuman, makanan, kemudian kendaraan, ya, kekayaan, deposito. Bukan itu yang ditingkatkan oleh Tuhan, ya. Makanya saudara jangan salah berdoa, ya. Kalau saudara minta, Tuhan, tolong ya, simpanan saya depositonya tambah banyak, saham saya, obligasi saya tambah banyak, ya. Enggak, yang ditingkatkan oleh Tuhan kualitas hidup. Sama-sama katakan kualitas hidup. Kualitas. Ya, upgrade, di-upgrade, ditingkatkan, ya. Sehingga ketika
kehidupan kita, kualitas hidup kita ditingkatkan, di-upgrade, gitu ya, maka kelimpahan terjadi. Ya, terjadi kualitas yang meningkat, maka kita akan mengalami kelimpahan. Kapan itu Tuhan dipermuliakan? Kalau saudara berhasil dan beruntung, betul nggak? Tapi kalau hidup kita hancur, keluarga berantakan, keuangan morat-marit, saudaraku, ya, dan kemudian bisnis saudara hancur, ya, rumah tangga juga hancur. Siapa yang senang ketawa? Iblis. Ya, dia akan mencuri segala sesuatunya sehingga saudara morat-marit hancur. Ya, tetapi Yesus katakan janji Tuhan buat kita. Yesus datang agar kita semua memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ya. Arti kelimpahan sendiri artinya salah satunya adalah Tuhan memberikan kepada kamu keberuntungan. Tuhan memberikan keberuntungan, ya, di dalam kehidupan kita. Dan ketika kelimpahan itu terjadi, Tuhan dipermuliakan. Ya, keberuntungan, keberhasilan Tuhan akan berikan, tetapi yang nyata, yang murni, saudara. Ya, bukan seperti tipu-tipu sama iblis. Ya, tetapi yang Tuhan berikan keberuntungan, keberhasilan yang nyata, yang murni. Dan ketika saudara berhidup dalam kelimpahan, siapa yang dipermuliakan? Tuhan dipermuliakan. Dan itu menjadi kesaksian. Oh, ternyata dia berhasil tuh karena ternyata dia suka pergi ke gereja GBS Kalvari. Ya, saya percaya orang-orang di GBS Kalvari ini akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Amin. Sehingga saudara akan menjadi saksi untuk seluruh kota Sukabumi ini. Oh, orang yang mengikuti Yesus itu pasti berhasil dan beruntung. Ya, tapi bukan hanya soal cian, bukan hanya soal uang, saudara. Tapi ketika kita, oh, dia tuh orangnya nggak punya apa-apa, dia kendaraan aja sepeda, katanya ya. Tapi kok hidupnya memberkati, hidupnya sukacita, hidupnya bahagia, keluarganya sungguh wah harmonis sekali. Itu menjadi kesaksian juga. Itu yang ditingkatkan oleh Tuhan, sehingga kita juga bisa menjadi saksi buat sekitar kita. Ya, amin. Kelimpahan terjadi ketika kita di-upgrade. Ya, bagaimana mengupgrade diri saudara? Yaitu selalu terhubung dengan Tuhan, selalu connected dengan Tuhan, melalui kehidupan yang menyembah. Kualitas saudara akan meningkat bukan hanya karena uang atau skill, kemampuan, pengetahuan duniawi ini saja, tetapi sesuatu yang di-upgrade di dalam diri saudara itu harus ada kehidupan yang menyembah. Worship lifestyle. Sama-sama katakan kehidupan yang menyembah. Itu yang harus kita tekuni, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Itu yang memproses pikiran kita. Itu yang memproses hati kita. Itu yang memproses keberuntungan kita. Ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, saudaraku, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Ya, maka kelimpahan itu dari dalam dulu, bukan di sekitarnya, tetapi kualitas hidup kita. Kita harus punya worship lifestyle. Kita harus punya kehidupan yang menyembah, sehingga kita diubah. Ya, kita menjadi berkualitas. Ya, kita menjadi hidup kita berkelas, gitu, saudara ya. Berkelas itu bukan hanya pakai outfit yang mahal-mahal, pakai parfum yang mahal, pakai jam yang mahal. Berkelas tuh kehidupan di dalamnya, saudara. Itu berkelas, saudara. Punya kualitas yang tinggi. Kita orang-orang berkelas. Amin. Amin. Kita harus setelah itu orang berkelas. Bilang. Bukan karena pakaian kita, saudara. Bukan karena jam kita, bukan karena emas-emasan yang kita pakai. Bukan, berkelas tuh di dalam hati kita. Punya kehidupan yang berkualitas karena kita punya kehidupan yang menyembah. Amin. Itu yang pertama. Kemudian kelimpahan terjadi. Oh iya, katakan dulu, upgrade dirimu. 1, 2, 3. Upgrade diri. Itu yang pertama ya, kita harus mengupgrade diri. Kita harus punya kehidupan yang menyembah. Kemudian kelimpahan terjadi ketika kerajaan Tuhan datang. Ya. Kerajaan Tuhan bukan datang nanti. Ya, kalau Yesus datang kali yang kedua di muka bumi ini, baru kelimpahan terjadi. Enggak, saudaraku. Tetapi kerajaan itu datang saat ini juga. Hari ini juga kita harus merasakan
Tuhan datang, kerajaannya datang. Kiamat tuh, enggak ya? Itu yang diajarkan oleh Tuhan, bukan filsafat saya, bukan saya membahas ngada-ngada yang seru, tetapi firman Tuhan yang katakan buat kita semua. Kita baca dalam Matius 6 ayat 10. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, kepada orang-orang percaya untuk kita berdoa ya. Sama-sama baca ayat yang 10. Apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Tuhan itu datang bukan nanti kita rasakan, tetapi saat ini. Ya, makanya Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kelimpahan itu akan terjadi saat ini, bukan nanti. Tuhan akan berikan itu buat kita. Di dalam doa Bapa kami sudah tersirat tentang kelimpahan yang Tuhan akan berikan ketika kerajaannya datang. Dan kita bisa merasakan di bumi seperti di surga. Sama-sama katakan di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Itu jauh berbeda saudara. Keadaan bumi dengan keadaan surga. Seenak-enaknya di bumi, saudara, ya, itu jauh-jauh beratus-ratus, beribu-ribu, berlaksa-laksa lipat lebih enak di surga. Amin. Tetapi kita bisa mengundang kerajaan Tuhan datang. Kita bisa merasakan di bumi seperti di surga ketika kerajaannya datang. Datanglah kerajaanmu memiliki arti yang sangat dalam. Itu bicara soal hubungan orang percaya dengan Bapa di surga. Hubungan anak-anak Tuhan dengan Bapa di surga yang begitu intim, yang begitu erat. Itu yang dinamakan kerajaan Tuhan. Jadi ketika saudara ada di marketplace, dimanapun saudara berada, di rumah tangga, di pekerjaan, di tempat kuliah, di tempat bisnis saudara, saudara harus mendatangkan keintiman saudara dengan Tuhan. Jangan ditinggalkan di rumah, jangan ditinggalkan di gereja. Tetapi setiap hari saudara harus membangun keintiman itu dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga saudara akan mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara akan mendatangkan kerajaan Allah di tempat di mana saudara ada, dan saudara bisa merasakan di bumi seperti di surga. Amin. Saudara pernah dengar nggak kata-kata orang kayak gini? Aduh, saya mah nggak mau pulang ke rumah. Di rumah kayak neraka. Pernah ya? Di sinetron juga ada. Kenapa? Karena bentrok terus. Suami, istri, anak-anak, orang tua semuanya berantem. Ya, sehingga mereka merasakan neraka. Ya, karena yang diundang oleh mereka adalah iblis. Ya, berantem, marah, ribut. Gara-gara misalnya makanan kurang asin aja bisa ribut dan sebagainya. Ya, gara-gara kopi nggak pahit ya, bisa berantem. Atau gara-gara kopi tawar bisa berantem dan sebagainya. Atau gara-gara masalah kecil, ya, masalah uang misalnya, uang belanja dan sebagainya, bisa berantem. Tetapi ketika kita menghadirkan kerajaan Allah di keluarga saudara, saudara bisa merasakan surga di bumi. Di bumi seperti di surga. Saudara bisa menarik suasana surga itu hadir dalam kehidupan saudara. Demikian pula di tempat pekerjaan saudara. Berapa banyak orang yang saya nggak betah di tempat kerjaan ini. Teman-teman kerja saya, waduh, semua julid, semua yang ngomongin saya, semua bosnya lagi, bosnya itu kurang ajar ya. Saya ditunjuk-tunjuk, hidung saya sampai pennya ditunjuk-tunjuk. Ya. Lalu saya nggak betah kerjaannya, waduh, lebih saya pindah kerja. Enggak, saudara. Ketika kita posisi kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan sudah berikan ini. Tuhan katakan berdoa. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan. Untuk apa? Kita bisa merasakan kelimpahan. Kita bisa merasakan di bumi seperti di surga. Sehingga ketika saudara ada dimanapun saudara berada, lingkungan saudara nggak mendukung. Tapi ketika saudara hadir di situ, karena saudara membawa suasana surga, maka lingkungan saudara akan terpengaruh. Mereka akan merasakan, waduh, ada Maya ya. Bukan karena takut sama Maya, Maya kan ada galak. Tetapi merasakan heaven, bukan takut mati ya. Tetapi kau merasakan sama dekat Pak
Januari merasakan heaven, merasakan suasana surga. Sehingga, wah, ada apa ini? Ternyata ada suasana surga yang memang Tuhan berikan untuk fasilitas kita orang-orang percaya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika hubungan kita intim dengan Tuhan, kemanapun kita pergi, itu tetap impartasi loh, saudara. Kalau saudara bergaul sama orang-orang yang suka makan, yuk, ke bawah makan, ke bawah makan, ke bawah makan lah, ke bawah gemuk ya, ke bawah gemuk ya. Sekali diajakin sama Bu Hana, ayo gue perhatian, itu ada stick enak, ayo, jangan bikin uang, saya minggu depan kamu yang ganti target, oke. Lama makan dikit, lama kelamaan nyobain kafe baru, ke bawah nggak sih? Terbawa. Kalau saudara terus bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, suasana surganya ke bawah nggak sih? Yang saya mau tanyain nanti kalau dari surga saudara, waktu Yesus hadir di muka bumi ini, waktu dia hidup saudara, itu pasti ada suasana surga saudara. Ketika Yesus datang kemanapun, dia membawa suasana surga. Makanya berbondong-bondong ribuan orang, bukan ratusan, jalan kaki ngikutin Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya. Sampai ke atas bukit pun Yesus mau ngobrol, mau khotbah, itu 5.000 orang, bahkan hampir 10.000, karena suami istri yang datang. Ya, itu mereka mengikuti Yesus. Kenapa? Karena ada suasana surga yang mereka tidak dapatkan di muka bumi. Ya. Jadi ketika saudara ingin hidup kelimpahan, saudara terus mengundang kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara merasakan di bumi seperti di surga, saudara selalu membawa surga itu dimanapun saudara berada. Saudara, banyak orang percaya melalui saudara. Ya, dan saudara pun akan terus merasakan, wah, rasanya luar biasa. Ya, kita bisa merasakan di bumi seperti di surga. Sama-sama katakan, di bumi seperti di surga. Ya. Jadi kalau saudara berdoa, katakan dengan sungguh-sungguh, deklarasi dengan iman, Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kerajaannya datang, maka terjadi kelimpahan di bumi ini. Ya, karena kerajaan Tuhan itu di atas kerajaan bumi ini. Ya, itu yang harus kita pahami. Ketika kerajaannya datang, kenapa terjadi kelimpahan? Meskipun di bumi ini lagi dalam kekurangan, meskipun dalam bumi ini dalam keadaan menderita, dalam kekacauan, tapi ketika kita undang dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan begitu intim, maka kerajaan itu hadir dan Ia akan mengalahkan kerajaan di bumi ini. Makanya kita bisa merasakan kelimpahan. Itu poin penting yang harus kita pahami. Oh, kenapa kelimpahan bisa terjadi? Ternyata kerajaan Tuhan itu datang dengan segala kelimpahannya, itu yang akan membuat kita merasakan kelimpahan. Amin. Ya. Dan kita bisa merasakan kedamaian, sukacita penuh, keberhasilan dan keberuntungan. Sama-sama katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, mulai saat ini, dimanapun saudara berada, harus sekitar saudara merasakan surga. Disitulah saatnya saudara nanti bersaksi. Bu Cincin kok sukacita terus sih, happy terus sih. Apa sih rahasianya? Saatnya Bu Cincin untuk bersaksi. Saya punya Yesus. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus melalui kita. Amin. Amin. Jadi bukan soal fasilitas, tetapi soal yang di dalam kita. Ya. Yang terakhir, kelimpahan datang kepada orang yang suka memberi. Ya, kemarin dibahas sedikit sama Pastor ini. Kita harus punya hati yang generosity. Generous itu hati yang berkemurahan, punya murah hati. Generosity kan bahasa Inggrisnya. Generous, ya. Kita baca di dalam Amsal 11, 24-25. Ayat terakhir. Amsal 11, 24-25. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya.
Tuhan yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Iya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Coba, ngerti nggak saudara? Coba sekali lagi ya baca. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri. Katakan amin. Amin. Berarti saudara ngerti ya. Secara global, ayat ini bilang kepada kita apa? Nggak boleh. Nggak boleh pelit. Coba bilang sama sebelah, jangan kamu jangan pelit. Ya. Siapa yang pelit? Ayo tunjuk sendiri. Ayat ini secara global kita nggak boleh pelit. Orang Kristen kalau pelit nggak jadi saksi Tuhan, bro. Tuhan. Orang Kristen kalau jadi orang yang pelit nggak jadi saksi Tuhan, hayangnya di mental, gitu. Hayangnya nerima terus ya. Sekali-sekali saudara beri. Sekali-sekali saudara harus suka untuk memberi. Jangan maunya ditraktir terus, sekali-kali traktir tuh. Ya, saudara bisa kan traktir? Bisa lah, mie ayam juga murah sekarang 5.000 ada, 8.000 ada. Bukan soal kenapa Ki? Bukan soal gaya-gayaan yang saya traktir ya di kafe ini. Wow, enggak ya, tapi soal rasa saudara. Ya, jangan minta terus traktir dong, Cimaya traktir dong. Ya memangnya gua apaan katanya, emang gua yang punya restoran katanya ya. Lama-lama orang juga kesel gitu kan. Tetapi selama duitnya ada, udah habis traktir dong kali-kali gua gitu. Gua kan ulang tahun sekarang. Jadi kali-kali saudara jangan pelit ya. Ya bayar parkir ya, waduh receh yang udah umum gitu. Kristen tuh parkirnya 2.000, kurang 1.000 udah gitu 2.000-annya jelek banget. Itu jadi saksi. Ya. Jadi kita harus punya hati yang generous. Itu sama yang Yesus lakukan, bosku. Ketika dia ada di muka bumi ini, makanya dia selalu ada kelimpahan. Kenapa? Karena dia memberikan contoh. Dia melihat orang yang sakit, dia datang, dia sembuhkan. Dia melihat orang yang berkekurangan, dia tolong, dia kasih uang. Ketika Yesus jalan sama muridnya, pada waktu itu mereka harus bayar pajak. Nggak ada uang. Itu melambangkan Yesus memberi tidak dalam kelimpahannya. Dia memberi dalam kekurangan. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pancing ikan, di mulutnya ada uang untuk membayar pajak. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk generous, bermurah hati, memberi. Nah ini ada satu contoh yang bagus. Ketika sekali waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, ya di hadapan kurang lebih 5.000 orang yang tadi saya katakan. Itu 5.000 orang laki-laki. Kalau pasangannya datang, itu bisa 10.000. Belum lagi kalau zaman dulu kan boleh kawin beberapa istri kan. Belum lagi ada yang bawa istri banyak. Bisa kurang lebih 10.000, 12.000. Belum anak-anaknya ikut. Jadi kurang lebih pada waktu itu gereja yang besar bukan terjadi saat ini. Dari zaman dulu udah ada gereja besar. Itu kurang lebih yang berkumpul taruhlah 20.000 orang. Yesus berkhotbah. Dan ketika Yesus khotbah itu Yesus khotbahnya nggak sebentar, lama. Kalau Yesus khotbah pakai perumpamaan, dia kasih tahu sesuatu, dia ngomong, waduh lama khotbahnya. Ya, mungkin bisa 1 jam. Kalau saya kan sekarang kurang lebih setengah jam. Nah saudaraku, apa yang terjadi? Biasanya orang kalau udah mendengarin ini, apa yang terjadi? Ada yang ngantuk. Tetapi karena Yesus punya urapan yang luar biasa, nggak ada yang tidur. Kalau nggak pasti di situ Yesus menghampiri Simeon misalnya, karena dia tertidur. Enggak. Tetapi di situ Yesus punya karisma yang luar biasa. Setelah lewat ngantuk, biasanya orang apa? Lapar. Saudara udah lapar? Enggak. Nah, nanti saling traktir ya. Yang lapar traktir, yang nggak lapar traktir ya. Saling traktir pulang dari sini. Nah, ketika lapar, Yesus tergerak hatinya oleh belas
Kasihan. Itu ada generous. Ya. Dan kemudian Yesus memberi makan yang kurang lebih 20.000 orang itu. Dan kenapa saya katakan ini contoh kelimpahan? Ketika mereka makan, mereka bukan makan nasi kucing, bukan makan paket hemat sedikit-sedikit, enggak. Dikatakan di firman Tuhan, mereka makan sampai kenyang. Itu artinya kelimpahan. Dan ditambah lagi bahwa setelah dia khotbah dan dia semua ribuan orang itu makan, ada sisanya berapa? 12 bakul. Itu melambangkan angka kelimpahan. Jadi ada yang mau tambah, silahkan. Ada yang mau pulang, silahkan. Kelimpahan. Tetapi contoh ini yang luar biasa. Dimulai bukan karena Yesus berkuasa. Mujizat terjadi. Dimulai bukan karena, wah Yesus hebat. Ya, sebenarnya kalau Yesus mau menunjukkan kehebatannya, tinggal gini aja. Ya, semuanya celana kasih hamburger. Ya, kalau Yesus mau hebat gitu ya, mau menyatakan kehebatannya gitu. Tapi enggak. Yesus kata pendeta Hosea dulu almarhum, dia bilang gini, Yesus bersandiwara. Ya, dia katakan gini, ya. Bersandiwara kan? Ya. Ada yang mau makan apa nih? Ya, dia mau lihat ada sesuatu yang muncul. Dan turning point, titik baliknya ketika seorang anak memberikan 5 roti dan 2 ikan. Saudara bayangkan anak kecil ini dengan ketulusannya dia memberikan apa yang ada padanya. Tetapi bukan dalam kelimpahan. Dan anak kecil, ya. Dan ini dikatakan bahwa anak ini tidak berpikir ya, kira-kira cukup nggak ya 5 roti dan 2 ikan ini buat teman sebelahnya, pasti kurang. Dia nggak berpikir situ. Dia nyerahin sama Tuhan. Itu berarti disitulah poinnya. Ada seorang anak yang memberi. Ketika dia memberikan dengan ketulusan hati, terjadi kelimpahan, terjadi mujizat. Ini contoh yang luar biasa. Ya. Jadi saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang generous. Harus suka memberi. Ya. Memberi dalam arti kata mengembalikan kesepuluhan. Sekarang banyak di mana-mana ada podcast dan juga pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya. Sehingga orang-orang nggak mau lagi ngasih persepuluhan. Wah, persepuluhan saya kasih ke fakir miskin dong. Jangan dikasih ke GBS, nanti pesta Natal yang kaya. Nanti tiap minggu pakai jas baru. Ini jas sudah 10 tahun lebih. Saya nggak pakai yang baru. Ya, jangan, nggak boleh. Saudara mengembalikan persepuluhan ke fakir miskin nggak boleh. Firman Tuhan katakan bawalah seluruh persembahan itu ke dalam apa? Rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kalau saudara ngasih ke orang miskin, memberi, itu namanya memberi, menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ada yang nyumbang gram nih, puji Tuhan. Ketika saudara menabur, saudara mendapatkan apa yang saudara tabur. Tinggal tunggu harinya aja. Ketika saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan katakan, aku akan mengembalikan beratus kali lipat. Itu janji Tuhan. Ketika saudara menabur, saudara tahu apa yang saudara tuai. Kalau persepuluhan beda lagi, itu kewajiban kita, ya. Biar Iman IBS Kalvari menjadi orang-orang yang bermurah hati, generous, nggak punya pikiran piktok, pikiran kotor, ya. Kasih persepuluhan, kasih memberi, ya, menabur, ya, saudara, ya. Amin. Ya, jadilah orang yang suka memberi. Coba bilang sama sebelahnya. Bilang aja terserah. Apa bilangnya? Jangan pelit. Terus suka memberi. Bilang suka memberi. Jangan bilangnya ke saya, bilang sebelahnya juga. Jangan pelit. Suami istri juga boleh bilang. Uang belanja dari dulu 100.000 aja. Sekarang udah pada naik, Pak. Ya, 1 juta dong sehari.
Ayo bilang sama saudaranya. Jangan pelit. Suka memberi. Sekarang bilang sama dirinya sendiri. Tepuk-tepuk dadanya. Ya. Saya tidak pelit. Saya suka memberi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan ini. Haleluya. Ya udah ya. Kita belajar 3 hal hari ini ya. Agar kita alami kelimpahan setiap hari. Abundance every single day. Setiap harinya kita merasakan kelimpahan. Yang pertama tadi, upgrade dirimu. Ya. Upgrade, tingkatkan kualitas berpikir, tingkatkan kualitas perkataan, tingkatkan kualitas perbuatan, tingkatkan kualitas dalam berkeluarga, tingkatkan keterampilan saudara. Saudara akan merasakan kelimpahan dalam tiap-tiap hari. Ya. Kemudian undang selalu kerajaan Tuhan, ya, hadir dalam hidup saudara agar saudara merasakan bumi seperti di surga. Ya, kan yang terakhir adalah suka memberi. Ketika kita memberi dengan ketulusan, maka kita melihat kelimpahan terjadi dalam kehidupan. Amin. Kalau saudara melakukan 3 hal ini, saya percaya abundance every single day. Setiap harinya kita merasakan kelimpahan dari Tuhan. Sama-sama katakan, saya percaya. Saya hidup dalam kelimpahan. Sama-sama kita bangkit diri. Sekali lagi sama-sama katakan, saya percaya. Saya hidup dalam kelimpahan. Sekali lagi, saya percaya. Saya hidup dalam kelimpahan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Bukan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas
Yesus. Pujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Oh haleluya. Makasih Bapak. Shikenata karama shikenata. Setiap kami yang datang pada saat ini, yang belum merasakan kelimpahan itu, ketika kami melakukan firman Tuhan, mengupgrade diri kami Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan, dekat melekat dengan Tuhan, dan selalu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami juga menjadi orang-orang yang generous, suka memberi, maka kami akan melihat kelimpahan itu terjadi setiap hari. Mulai besok, ketika kami melakukan firman Tuhan ini, kami akan melihat kelimpahan demi kelimpahan terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Tanamkan firman Tuhan dan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Bapak. Kau sudah berbicara buat kami jemaat yang sangat sederhana ini. Kami jemaat yang kecil, tetapi Tuhan berharga di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau hidup di dalam kelimpahan. Kami mau menaikkan derajat hidup kami, kualitas kami, kelas hidup kami, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Puji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Good morning GBS Calvary Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar bisa bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, dan menjadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Mari kita ikuti doa puasa ini karena doa mengubah segala sesuatu. Lalu hari Kamis depan kita ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Lalu hari Jumat depan kita ada Calvary Men jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Mari berkumpul untuk menjadi pria-pria sejati yang cinta akan Tuhan dan bertumbuh bersama di gereja GBS Calvary Sukabumi. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita ada Calvary Youth jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. So, I see you guys there. Lalu kita ada program baru juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Mari kita siapkan waktu yang terbaik untuk menyembah Tuhan, memanjatkan setiap pergumulan, dan percaya bahwa setiap doa yang kita panjatkan akan dijawab Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Calvary Kids di lantai 3. So, don't miss it out. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini.
atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBS Kalvaris Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvaris Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita menjalankan persembahan menjalankan satu kali berikutnya bersukacita. Saudara siap untuk menerima kelimpahan daripada Tuhan, amin. Maka dari itu tetap pastikan kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya ulang untuk bangkit berdiri. Bersamaku
hadirat Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya pulang dengan kesembuhan daripada Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Kami tidak akan pernah kekurangan lagi, tetapi kami akan hidup dalam berkelimpahan dalam tiap-tiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan meteraikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa Tuhan Yesus, sehingga Tuhan, iblis tidak bisa mencuri benih firman Tuhan ini. Benih firman Tuhan ini akan bertumbuh mulai hari ini, dan dia akan mengerjakan perkara-perkara yang heran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan pada hari ini. Engkau akan berikan Tuhan Yesus pertolongan buat setiap orang yang membutuhkan. Tuhan akan berikan kekuatan buat orang-orang yang lemah, yang sakit Kau sembuhkan. Hamba juga berdoa untuk tim pelayanan pada hari ini yang dalam keadaan flu, untuk Jeva, untuk Marta, untuk Tessa Manuela, dan juga teman-teman yang lain Bapak. Sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya wabah flu ini tidak berkelanjutan, tetapi dimatikan oleh kuasa darah Yesus. Buat teman-teman kami yang kami tidak sebutkan satu persatu namanya Bapak, jemaat Tuhan yang mengalami sakit flu, sakit demam, dan demam yang di hari-hari terakhir ini yang sungguh merepotkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami semua. Bahkan orang-orang yang dalam keadaan sakit berat, sakit jantung, cancer, dan yang lainnya, ginjal, dan lain-lain, kami percaya semua itu sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa kesembuhan sudah terima oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus. Dan yang berusaha, Tuhan berikan pemahaman yang lebih lagi, agar kami hidup dalam kelimpahan. Kami percaya setiap usaha kami di tengah-tengah dunia yang tidak baik, tetapi kami percaya setiap usaha yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yang berdagang, yang menjadi karyawan, pekerja, dan apapun juga Bapak, Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan membuat mereka menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan terus naik bukan turun, sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.